Buat sobat cuan nih yang biasa emang portonya isinya nih yang kolesterol tinggi, yang gorengan. Ini lebih baik lu buruan deh mendingan TP mengalihkan ke saham-saham blue chip nih mumpung masih dikasih agak murahan atau gimana nih kok? Halo Sobat Cuan, balik lagi di Cop Cuan, podcast CNBC Indonesia dalam segmen Paham Pantauan Saham. Makin paham? Makin cuan. Kali ini ada yang beda, tapi masih sama dengan Ko Putra. Tapi kali ini gue ngebajak lapaknya Daniel ya kayaknya ya. Iya, kali ini bareng Ellen dan juga sama Ko Putra. As usual kita bakal bahas terkait dengan IHSG yang udah mencapai all time high nih Ko. Nah ini kira-kira gimana nih pandangannya Koko? Bisa naik lagi, mecah rekor lagi atau gimana? Ya ini kan kayak yang gua minggu lalu gua bilang ya, karena udah deket all time high, dalam waktu dekat bisa all time high, paling mungkin di akhir minggu Oktober atau awal November. Dan benar kejadian di awal November itu all time high gitu. Dan kalau menurut gua tembus 66 level sebelumnya kan 6693 ya, masalah gua. Tembus lalu sempat terbang di atas 6700, akhirnya longsor lagi. Bahkan di hari itu, ketika hari itu tembusnya juga nggak kuat bertahan dia. Jadi emang kelihatan resist di sana tuh kuat gitu. Jadi bakal masih longsor lagi, dan kita tahu ya memang November itu kan bulan merah ya. Jadi potensi untuk lanjut longsor di November tuh masih terbuka untuk merah, dan bakal tembus rekor baru lagi menurut gua di Desember. Di Desember kira-kira bisa kemana? 6.800, 6.900 masih possible gak? Kalau misalnya dari awal tahun itu gue emang udah forecast kurang lebih di IHSG bakal di sekitar 6850-an finishnya. Okay. Dan mungkin sekarang tuh masih possible ya di angka 6850-an gitu. Jadi menurut gua bakal finish di arah segitu. Oke, katalis pendorongnya yang bakal bisa membuat IHSG mencapai all time high ataupun rekor segitu tuh apa sih kok sebenarnya yang di-expect banget sama pelaku pasar? Ya, kalau yang di-expect tentunya di Desember seperti biasa ya, ada window dressing. Kita tahu saham-saham blue chip itu kan biasanya kan ditarik ya jalan-jalan akhir tahun biar ya portofolio MI itu cakep gitu. Jadi ya kalau sobat cuan pengen lihat saham-saham yang bakal bawa cuan ya coba cek aja saham-saham yang banyak dipegang oleh MI, manajer investasi apa ya, satu-satunya big cap kayak BNI, BCA, BRI gitu, Astra, Telkom, yang big cap gitu kan biasanya banyak dipegang portofolionya. Arto juga termasuk banyak dipegang oleh MI akhir-akhir ini. Lalu Cepin juga, itu saham-saham yang masih banyak dipegang asing gitu, masih menarik untuk dilirik. Untuk saham-saham yang lagging juga menarik untuk dilihat gitu, yang lagging dibandingkan dengan blue chip tadi gitu. Contohnya misalnya ASI itu masih agak lagging, BBTN itu masih agak lagging, itu menarik untuk dilihat gitu. Tuh banyak banget tuh ya pilihan-pilihan saham blue chip ini udah di-spoil nih sama Ko Putra. Nah kalau misalnya saham-saham komoditi gimana nih? Masih ada chance gak nih kira-kira kayak coal atau CPO atau oil nih misalnya? Oil nih apalagi nih kan lagi heboh juga kan, lagi banyak yang ngomongin soal kebijakan OPEC Plus itu kok. Ya untuk CPO dulu ya, CPO itu sebenarnya menarik banget ya, CPO terbang mulu tapi harga sahamnya nggak ngikut gitu. Iya, masih under value gak sih? Jadi sebenarnya masih under value gitu. Jadi sebenarnya secara teori itu masih under value karena komoditasnya terbang harusnya bakal tercermin di Q3, Q4 lah paling nggak di laporan keuangannya. Tapi kan yang baru rilis rata-rata udah Q3, bahkan masih banyak rilis Q3 ya. Jadi masih wait and see pasar gitu, apakah benar tercermin gitu. Kalau untuk call sendiri itu memang lagi trennya kan kemarin sempat ATH juga, harga batu baranya sempat ATH tapi longsor kan habis itu kan ya, harga batu bara ikut longsor. Jadi untuk di bulan-bulan Desember ini masih belum ke arah komoditas gitu, tapi untuk tahun depan komoditas masih menarik gitu. Oke, tahun depan masih promising lah ya. Tapi kalau ngomongin soal CPO nih, mungkin kalau kita beda lagi, kenapa sih yang bikin tuh kayaknya investor atau pelaku pasar kok kayaknya nggak into CPO banget atau gimana gitu loh? Salah satunya sebenarnya karena CPO itu small cap, rata-rata small cap gitu, nggak ada big cap jadi CPO. Yang paling gede kan Ali doang sendiri. Udah habis itu sisanya kan rata-rata market cap-nya kecil semua gitu, nggak ada yang cukup gede buat MI buat masuk gitu, buat MI narik gitu. Jadi ya ujung-ujungnya yang mainin ya cuman pelaku-pelaku yang kecil aja, retail gitu. Ya jadi akhirnya nggak ada yang mampu gerakin market gitu. Akhirnya juga kurang liquid, jadi MI nggak berani masuk ya, agak sulit lah sebenarnya untuk CPO gitu. Berarti ini benar-benar fokus ke saham-saham yang bakal dimasukin MI dong? Ya kalau ngomong bulan Desember memang biasanya fokus untuk saham-saham dimasukin MI gitu. Kenapa? Karena ya salah satunya window dressing yang memang dinanti-nantiin. Kenapa? Nantinya biasanya
sebagai apa gampangnya gue ngomong kan saham sebenarnya kalau bisa naik kan kalau ada orang berani makan naik ya. Kalau cuma ngantri-ngantri di bawah kan nggak bakal kemana-mana harganya gitu. Harus yang berani HK gitu ya, maksudnya. Harus berani HK bener. Ngomongnya to the point aja nggak apa-apa. Kalau retail kan jarang banget mainnya HK gitu. Mainnya ngantri di bawah gitu yang nggak ada HK. Biasanya yang tukang HK ya MI gitu. Mereka HK kenapa ya biar portofolio mereka bagus gitu. Jadi namanya window dressing. Contohnya misalnya mereka kan dihitungnya per finish tahun ya gitu. Kinerjanya dimulai dari awal tahun sampai finish tahun berapa. Misalnya mereka punya saham A lah harganya 1.500. Awal tahunnya di 1.500. Lalu akhir tahunnya kan mereka bisa aja harga sekarang 1.500 mereka tarik dulu ke 1.600 misalnya. Di akhir tahun misalnya hari terakhir mereka buy tinggi. Ya kinerja mereka jadi bagus tiba-tiba gitu. Padahal setahunannya jelek gitu kan. Biasanya ada MI yang seperti itu dan memang kejadiannya banyak seperti itu. Jadi dipoles dulu saham-saham harga-harga sahamnya dipoles-polesin dihak-hakain ya rata-rata makanya Desember terbang gitu. Oke. Nah, ini kan biasa kalau misalnya efek window dressing ini kan sebenarnya kita udah ngerasain kan dari bulan Oktober tuh kok. Waktu ngeliat gak sih ada kayak perpindahan antara kayak old dari new teknologi ataupun new economy ini ke old economy. Ini bakal kejadian lagi gak sih bulan depan? Apalagi kan tadi Ko Putra juga bilang nih kayaknya saham-saham blue chips nih yang lebih banyak chance nih. Emang fasenya gitu. Oktober berarti udah dimulai, udah terasa. Kayak kemarin misal contohnya sering banget itu BCA tiba-tiba loncat di penutupan. Tiba-tiba loncat di penutupan. Itu yang makan siapa? Nggak mungkin retail gitu, berani makan naik banyak gitu. Biasanya makan MI atau market makernya. Iya, apalagi mahal. Masih mahal. Tiba-tiba dimakan naik 5%, 4% lumayan gitu. Berat banget nariknya gitu. Jadi yang mainin emang MI biasanya gitu. Ya lu bisa dilihat lah, Sobat Cuan bisa lihat. Emang Oktober lalu tuh yang gerakin market ya big cap dan bahkan ya tech ini mulai ditinggalin kan. Kenapa? Karena dadanya pindah ke situ dulu gitu. Kenapa? Karena biasanya saham tech tuh kurang banyak di portofolio MI. Tapi lucu loh bulan ini justru kalau kita ngeliat agak nyebar loh kok. Semua kayak bareng-bareng aja deh naiknya. Ya bulan ini sebenarnya masih merah kan? Iya, tapi kan new ekonominya juga pada naik tuh. Yang ini hari ini aja nih contohnya nih ada lagi nih yang arah lagi nih BNBA, BBYB. Ya, itu sebenarnya small cap maksud gue kayak new ekonomi yang gede, MTech buka gitu kan. Masih gitu-gitu aja gitu. Bank, Arto gitu kan sebenarnya ya kalau naik juga masih nggak segila-gila awal tahun kan gitu. Jadi ya memang masih ada peralihan dana dan memang ketika November ini walaupun seperti gue bilang walaupun dia naik tapi nggak banyak tapi kan naik gitu. Kenapa? Karena emang November ini bicap masih dibuang lagi gitu sambil nungguin Desember ya. Dananya sementara ketek dulu gitu. Oke, berarti ibaratnya kayak misalkan blue chip naik, terus new economy turun, new economy naik, blue chip turun gitu. Ya sebenarnya kan emang itu uangnya muter-muter aja gitu, muter-muter aja. Ya. Apa retail juga ngikut yang mana yang lagi rame kan gitu. Nah mungkin technya lagi nggak rame dia pada masuk ke tech kan nggak, mereka ngikutin yang rame. Jadi ya makin naik, makin dibantu juga gitu. Oke, ini kan mumpung kita masih ada beberapa hari nih tersisa di bulan November. Lebih baik nih psikologi tradingnya diapain nih, Ko nih buat kita semua mungkin strategi buy on weakness atau gimana nih, Ko? Sebenarnya paling enak udah ngumpulin di sekarang ini November ini gitu kan. Masih ada sisa berapa hari trading ya tuh cari aja secara teknikal sih berat ya jatuh ke bawah 6.500 lagi gitu. Mungkin hanya akan hover di 6.500-an. Nah itu udah area buat ngumpulin ya nanti lu Desember tinggal terima hasilnya gitu, tinggal liatin aja portofolio lu hijau-hijau biasanya kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya nih kan biasanya ya Sobat Cuan tuh suka kayak gitu, kayak HK saham tuh gampang, masukin saham baru tuh ke portfolio tuh gampang, tapi giliran udah hijau bingung mau take profitnya kapan, terus ujung-ujungnya malah jadinya BEP, pernah tahu kan pasti banyak yang kayak gitu. Biasanya iya gitu, misalnya kalau saya sahamnya merah lama banget ditahan. Iya, tapi giliran udah hijau 1% udah cabut gitu. Iya, bukan gitu juga kok, kadang udah profit 10% pun juga nih masih bisa naik lagi lah, bisa kasih gue 20% lagi nih. Iya, ujungnya loss. Nah, itu biasa gimana? Kalau dari gue sih misalnya window dressing sih enaknya tuh lu jualannya di periode. Jadi bukan lihat gain lu udah berapa, tapi di periode berapa. Jadi enaknya dijualan tuh minggu pertama dan minggu kedua Januari sebenarnya paling enak jualan di situ. Jadi bukan lu lihat ini porto gue udah naik 10%, jualan gitu enggak. Kalau misalnya gue lebih enaknya periodenya gitu. Minggu pertama, minggu kedua itu udah fase-fase keluar ya. Lu lempar aja barangnya dikit-dikit gitu. Lempar 5% satu hari.
atau 10% barang lu 1 hari gitu ya, 10 hari habis atau 5 hari habis gitu. Jadi cicil jual ya, cicil TP di minggu kedua, minggu pertama Januari. Greedy lah pokoknya, jangan greedy gitu. Nah kok terus selain itu kan di akhir tahun ini juga ada IPO nih, 3 perusahaan ya kalau nggak salah tuh. Banyak banget kan juga Mitratel, apalagi tuh gede juga. Widodo, lalu ada Cimori, ada yang Avian ya, Kuas tuh, Kuas, ada Depo, lalu ada komuter lain Adi, lalu banyak banget yang kecil-kecil, ada yang batu bara yang kecil dari Palembang, lalu ada banyak banget deh IPO gitu. Nah itu kalau misalkan Sobat Cuan lebih pilih buat ngincer saham-saham yang IPO dibandingkan blue chip, sebenarnya boleh juga, lebih enak misalnya lu ngomong gua bahas dulu IPO ya. Ini DC on dulu ya. Kalau menurut gua tuh IPO yang gede, Mitratel, Avian, itu agak berat ikutnya, agak berat naiknya gitu. Ya. Kenapa? Karena gede. Mereka buka gitu, ya miliknya buka gitu, kayak apa namanya? Lu cari dana 20 triliun, lu cari dana 5 triliun, 10 triliun. Ada yang mau bandarin nggak istilahnya kan? Kalau ada yang mau juga, mereka cuan naik 1-2 kali arah juga udah seneng gitu kan. Masuk ke 5 triliun, 1-2 kali arah udah dapat berapa gitu ya. Ujung-ujungnya kagak bisa naik banyak gitu. Ya, tetap yang kalau market capnya gede ya long term aja, mendingan jangan di tradingin guys. Kalau market capnya gede, lu mau ngarep cuan dalam waktu deket itu berat gitu. Jadi selalu pengen memang uangnya pengen buat ikut IPO aja. Ya lu pilih-pilih yang kecil, yang tadi gue bilang tuh ada saham teknologi mau IPO tuh nggak tahu apa. Lalu ada RMK Energi itu saham batu bara dari Palembang. Lalu banyak deh yang kecil-kecil mau IPO gitu. Itu menarik buat dilihat ya. Yang kayak gitu enak, gampang digorengnya gitu, modal berapa miliar terbang sahamnya gitu. Nah terus kalau misalkan nih buat Sobat Cuan nih yang biasa emang portonya isinya nih yang kolesterol tinggi, yang gorengan, ini lebih baik lu buruan deh mendingan TP mengalihkan ke saham-saham blue chip nih mumpung masih dikasih agak murahan, atau gimana nih kok? Ya sebenarnya kalau misalnya lu pengen trade, sebenarnya kalau dari gua sendiri sebenarnya enaknya tuh dibagi 2 gitu. Porto lu tuh bagi 2, satu kalau emang lu doyan trading, lu bikin ada porto trading, satu porto swing gitu. Nah jadi porto swing lu masukin. Itu kayaknya tergantung modal juga, ya, jangan sembarangan ngomong kok. Ya makanya gue bilang, kalau misalnya lu pengen trading harusnya memang dibagi gitu. Okay. Kenapa? Karena ya misalnya lu pengen dua-duanya gitu, misalnya emang lu suka trading, tapi kan ada orang yang emang suka pure trading aja, atau orang pure swing aja, ya tergantung orang yang masing-masing. Seperti gue tadi bilang, kalau lu pengen enaknya tuh dibagi 2 gitu. Jadi ini ada yang buat trading, ini ada yang buat swing. Nah kalau lu emang doyan trading, ya ngapain lu masukin blue chip ikut window dressing? Kalau trading kan lu ikutin market aja gitu. Oke, tadi tergantung profil masing-masing lah ya pokoknya. Tapi ya again kok kalau misalkan mau ibaratnya dibagi-bagi gitu ya, kadang tergantung modal juga. Kan modalnya kan masih tergantung juga ya. Kalau misalkan modalnya nggak terlalu gede-gede amat, lebih ke swing kali ya kok ya. Tapi sebenarnya tuh lu kalau mau trading gorengan bulan-bulan Desember tuh rugi sebenarnya. Serugi apa sih coba? Ya. Ada pengalamannya nggak? Ceritain deh boleh deh. Gimana? Biasa Desember tuh saham-saham gorengan tuh jarang manggung. Kenapa? Karena saham-saham blue chip yang manggung. Biasanya market maker itu ngegoreng ketika market sepi, blue chip sepi. Contohnya Oktober kemarin nggak gitu banyak gorengan main. Desember ini udah mulai rame lagi kan. Okay. Oktober nggak banyak yang main. Kenapa? Karena blue chipnya pada terbang. Dana retail kagak ngikut gorengan. Ngapain gue ikut gorengan? Beresiko, mending gue masuk blue chip yang aman-aman aja gitu. Ini lucu, berarti ngeliat kayak tahun lalu juga nggak sih, yang waktu Januari lagi pik-piknya IHSG, abis itu nggak lama kan koreksi tuh, terus kejayaan bank digital. Ya makanya seperti gue bilang, tiba-tiba bank digitalnya manggung setelah blue chipnya udah longsor gitu ya. Makanya gue bilang ini cycle uang aja gitu. Nah itu pertanyaannya ini, habis blue chip longsor ini bukan yang mau ngedoain ya Sobat Cuan, tapi pertanyaannya nih maksudnya next time koreksi ya bukan longsor. Jangan ngomong longsor tadi dia. Lu yang ngomong longsor. Tuh kan ribut. Nah pokoknya nih nanti kalau misalnya IHSG udah mulai koreksi, ini kira-kira yang pokoknya mini-mini yang kecil-kecil, yang small cap ini kira-kira sektor apa nih mungkin promising nih? Ya sebenarnya itu udah masuk di 2022 kan, berarti kan ketika koreksi di awal 2022 itu menurut gue ya week 3 week 4-nya Januari lah udah mulai koreksi lagi, bank big cap-nya yang mulai manggung. Sebenarnya lu mau ngomong bank mini, sebenarnya masih ada beberapa bank mini yang menarik untuk dilihat gitu. Beberapa emang udah nggak menarik sebenarnya. Contohnya lah, kalau lu pengen tanda kutip judi di bank mini kan, itu lu sebenarnya harus pilih-pilih yang benar.
Kenapa? Ini kan sebenarnya Bank Mini terbang kemarin kan gara-gara ada sentimennya POJK gitu. Iya. Konsolidasi POJK Udah harus kelar belum sih? belum. Belum Tahun kelar depan itu kan harus berarti. 3 triliun. Iya. Nah, jadi lu lihat yang mana yang belum memenuhi 3 triliun. Bakal banyak udah penuh 3 triliun gitu. Ada beberapa yang udah penuh. Contohnya nanti BBHI udah penuh 3 triliun. Ya udah lu skip aja gitu. Lalu beberapa lagi yang udah menuhin, yang potensi udah menuhin 3 triliun kan kayak misalnya Arto udah menuhin 3 triliun, udah skip Ya, aja udah gitu. jelas Lalu gitu. ya terus ya banyak banget yang udah menuhin 3 triliun. Contohnya Bevik, itu INPC, lalu BEMA Mas B, Bang Mas ya. Itu semua rata-rata udah penuhin 3 triliun. Ya udah sentimennya udah mulai pudar, berarti kan lu cari yang satu belum menuhin 3 triliun, dua dan belum jelas siapa yang menuhin. Oke. Contohnya yang gampang BGTG itu kan Iya, itu dia kok. Gue tadi pengen nyebutin, cuma takut salah merek. apa aja. Oke. BGTG kan udah ketahuan BGTG. siapa yang mau injek dana gitu. Sekarang dong induknya itu BGTG. GSMF ya. Iya, Ya itu kan itu gimana? BGTG kan mau RI. Apa Iya. BGTG kan masih belum menuhin modal inti kan. Tapi GSMF RI. GSMF ini mau ngapain yang buat suntik BGTG? Oh iya, sama satu lagi Koni yang juga jadi pertanyaan semua orang. BBKP punya right issue itu 200. Nah ini sebenarnya BBKP itu udah dihukum sama market. Kenapa? Karena right issue-nya di bawah nilai buku. Orang tuh suka salah. Oh, right issue-nya di bawah harga pasar. Ya. Harga issue di bawah harga pasar bakal turun. Enggak juga. BBHI right issue di bawah harga pasar kan. Tapi kenapa nggak turun terbang? Karena yang dipermasalahin itu sebenarnya itu bukan di bawah atau di atas harga pasar, tapi di atas atau di bawah nilai buku. Contohnya BBHI kan right issue-nya nilai bukunya 100 kan, cepet. Right issue-nya 500. Artinya apa? Artinya ketika habis right issue, nilai bukunya terbang. Nilai bukunya terbang, valuasi makin murah. Lu bandingin sama BBKP. Dia right issue di 200 kan. Di nilai bukunya 250, 260-an kan. Berarti habis right issue, nilai bukunya longsor. Nilai buku longsor, valuasi makin mahal. Jadi yang lu perhatiin itu tuh bukan di atas atau di atas atau di bawah harga market, tapi di atas atau di bawah nilai bukunya gitu. Apalagi ya buat teman-teman Sobat Cuan mungkin ya kayak ngincer induknya bukan subscribe rate-nya ya enggak sih? Iya, sebenarnya jadi masalahnya ya kayak gitu. Orang juga lu udah bisa perkirain. Oh, abis right issue valuasinya bakal makin jelek gitu. Valuasi makin jelek ya udah ngapain lu itu? Ngapain lu tambahin masuk gitu. Malah bikin masalah gitu ya. Sebenarnya salahnya juga terlalu rendah sebenarnya menurut gua itu right issue-nya, dan memang pengendalinya nggak mau keluarin duit banyak gitu. Emang kenapa? Ya, Coba diceritain. Kenapa nggak mau? Rumor-rumornya ada yang mau diusir dulu gitu. Siapa yang mau diusir, Wo? Kan ada beberapa yang masih belum keluar di dalam gitu. Ya udah iya, mau diusir-usir dulu biar ya salah satunya yang B, terus ada juga yang lain Apalagi tuh dulu? NKRI kan juga di dalam. Oh iya. Nah, soalnya NKRI nggak mungkin nebus kan. Mau nggak nebus kan dilusi. Iya. Nah, salah satunya ya tanda kutip sebenarnya diusir-usirin dulu biar presentasinya kecil dulu gitu. Oke, kira-kira kapan sih selesai tuh? Kayaknya panjang ya dari tahun lalu. Kayaknya ya yang masih kusut, benang kusut. BPKP itu benang kusut kan di dalamnya itu banyak banget itu kredit bermasalah yang dipinjamkan kepada grup-grup orang-orang lama lah istilahnya gitu ya, banyak yang bermasalah. Akhirnya ya kayak gitu ya kalau lu pengen ngarap dari BPKP ya liatin dulu lah ini gimana kukminnya, sortirnya benang kusut gitu. Oke. Nah itu dia tuh yang perlu dipantau lagi ya berarti Sobat Cuan. Emang masih panjang ya berarti ya. Oke, nah ini dari tadi ngomongin soal IHSG all time high, tahu ya melipir ke yang lain-lain ya. Tetap ya kayak mau gimana pun emang kan blue chip ya kita tahu potensial upside-nya juga nggak bakal bisa ngasih cuan yang segede di small cap gitu ataupun second liner atau third liner stocks ya, gitu karena gajah emang jalannya lamban. Kalau lu bandingin sama cita badannya kecil kan, jalannya cepet. Lu gajah badannya gede. Apalagi sekarang udah telat belum sih sebenarnya kalau menurut Kokoh? Telat untuk Blue chip. Ya belum, justru ini potensi enaknya ya makan sekarang sampai 2 minggu ke depan November ini bakal masih lanjut koreksi, kemungkinan besar bakal balik 6.500 ya waktunya lu tampung. Nanti Desember most likely masih belum selesai, masih bakal lanjut menurut gua. Masih bakal nyentuh 6.500. Sekarang masih di 66 kan, masih potensi longsor ke 65 terbuka banget. Berarti ya around-nya double digit upside dapat lah ya. At least belasan ya double digit ya kan, ya masih. Apalagi gue selalu cari saham-saham yang betanya gede, saham-saham blue chip yang betanya gede, tergolong gede ya maksudnya. Lu cari-cari aja yang kayak gitu yang banyak di akumulasi asing, betanya lumayan gede. Misalnya IHSG naik 10% atau 5%, dia bisa naik 2 kali daripada IHSG.
Ya itu contohnya salah satunya mungkin BBNI lah, itu salah satunya yang banyak dipegang sama MI sama betanya lumayan gitu. Ya dapat 2 digit oke gitu, bisa gitu ya. Low risk dapat 2 digit ya happy gitu. Ya pada lumayan gorengan longsor, pala pusing. Soalnya gini loh kok, tahu kan yang namanya Sobat Cuan nih ya, emang kayaknya kalau nyimpen saham kayak blue chip yang kayak sehari cuma naik 0,5% atau 1% tuh semuanya langsung kayak aduh lelet banget kayak gitu kan. Nah tapi kayaknya kalau misalnya ngelihat upside yang memang dikasih kayak double digit di akhir tahun ya why not ya kok ya. Iya why not. Desember memang kagak 0,5 juga biasanya naik 2, 3 satu hari udah oke gitu. Nah kalau ada satu lagi nih kayaknya ketinggalan nih, kalau sektor konstruksi gimana nih peluangnya? Nah sebenarnya konstruksi tuh emang tiap Desember tuh naik gitu, jadi emang udah sejarahnya tuh tiap Desember memang naik. Kenapa? Karena memang salah satunya tuh beberapa apa namanya BPJS yang punya yang BUMN punya fund itu biasanya ya BUMN fundnya BUMN gitu, fund-fundnya BUMN misalnya BPJS TK atau Jamsostek itu dan kawan-kawannya itu biasanya memang ada banyak punya ini saham-saham kayak gini gitu. Dan jadi biasanya Desember naik dan memang biasanya udah expect ke tahun kedepannya, karena biasanya apalagi di pemerintahan Jokowi ya pembangunan itu biasanya budgetnya naik mulu gitu. Jadi biasanya Desember itu udah langganan naik gitu beberapa tahun kebelakangan. Tapi sebenarnya kalau mau lihat tuh pilih-pilih juga konstruksinya yang menarik yang mana. Lu liatin PTPP, ADI, Wika itu sebenarnya menarik, yang kurang menarik ya sisanya lah itu. Kenapa ya? Karena di dalamnya memang banyak masalah ya di dalamnya. Lu lihat aja kemarin rugi parah sempat gitu. Lalu secara valuasi juga paling mahal dibanding kawan-kawannya. Lu kemarin sempat rugi parah kan sampai laba-labanya di tahun-tahun sebelumnya wipe out semua ya, hapus semua gitu. Jadi ya yang itu ya kurang menarik menurut gua, yang nggak tahu lah, mungkin ada yang lain gitu. Pokoknya 3 itu masih oke sebenarnya, yang satunya ya wait and see dulu tuh buat konstruksi. Nah enggak, misalnya wait and see buat yang satunya, yang 3-nya yang ADI, PTPP, Wika tuh oke. Gue udah bilang kayak gitu. Gue kan jadi bingung. Kalau gue udah bilang kalau tiap Desember naik gitu. Jadi gue selalu pengen naruh di konstruksi. Di 3 itu oke. Ya udah gue urusin deh ini. Kalau Desember buat 3 itu oke gitu. Tapi untuk yang satu lagi sisanya, yang mending lu lihat dulu daripada asal cempung-cempung kaki gitu. Oke, sisanya tuh guys, Sobat Cuan sisanya. Yang tidak disebut tadi. Jadi harus dicatat dengan baik-baik ya yang mana. Oke, mungkin terakhir deh kok. Telco nih gimana nih? Kayaknya itu kan juga sebenarnya masih terhitung new ekonomi ya. Ya sebenarnya itu bukan berita-berita juga nih. Hitungannya itu sebenarnya enabler bukan new economy. Dia old economy tapi enabler, tech enabler namanya. Karena ada dia bisa lancar gitu. Ya sebenarnya ini masih menarik ya kalau mau lihat. Sebagai contohnya kayak Tebik kan masih ada sentimen ya kan. Masih rumornya sih masih nego ya kan. Kemarin kan dibilang mau ada dijual harganya sekitar 4 ribuan ya. Sekarang rumornya sih masih dinego gitu. Ya kalau jual kan berarti ada tender offer kan, ya bisa ada upside sekitar berapa belas % lah, lumayan gitu. Kalau mau ngomong tower juga sebenarnya ngikutin harga Tebik, bahkan terakhir rumornya katanya Tebik semua tower mau di merger dulu baru dijual katanya. Rumornya kayak gitu ya, kita nggak tahu aslinya gimana, rumor doang. Untuk telco sendiri sebenarnya telkom kayak Excel itu kan masih banyak yang bisa dilihat-lihatin nih, kayak misalnya kan kemarin Indosat sama Tri kan abis merger kan. Jadi abis merger kan lu bisa menarik lu lihat ini saingannya si Excel gimana gitu. Kan nggak mungkin dia berdiri sendiri doang gitu. Sebelumnya kan Indosat kan nomor 2 kan saingan sama Excel kan. Kadang-kadang Excel nomor 2, kadang-kadang Indosat nomor 2. Sekarang dengan udah merger solid posisi di kedua gitu. Walaupun masih jauh dengan posisi pertama Telkom. Udah mulai solid di posisi kedua. Nah, sekarang nasibnya Excel gimana yang di posisi ketiga? Rumornya sih katanya mau di merger sama Friend kan, itu Excel sama Friend mau di merger ya. Lu bisa lihat ini gimana kelanjutan rumornya, dan memang menarik kalau lu mau lihat, terutama Excelnya ya kalau menurut gua ya pasti menarik. Kenapa? Kalau misalnya lu mau lihat potensi mereka merger untuk supaya kagak kalah panggung sama Indosat tuh gede gitu. Oke. Kalau emiten yang menara-menara gitu gimana nih? Masih kecipratan lagi gak? Ya menara-menara tadi gue bilang masih ada sentimennya. Itu salah satunya satu lagi soalnya lu lupa sebutin. Yang Mitratel.
Sen. Terlalu kecil itu. Sen kan juga udah dijual kan lagian kan? Iya. Baru dibeli sama asing kan itu kan? Iya, gimana menurut lu kok? Ya. Kan orang kan punya preferensi, ada yang lebih suka yang gede, ada yang lebih suka yang kecil gitu kan. Ya, sebenarnya yang kecil kan lebih lincah, lebih lincah. Biasanya sih emang ngekor bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya hijau 4%, dia bisa 11-an gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pengen yang high beta, yang lebih suka yang main yang kecil-kecil, ya udah bisa ke opsinya ke Sen gitu. Dan memang bakal kedatangan yang baru juga kan. Kedatangan Mitratel ya sebenarnya Tower ini juga happy gitu. Ketika nanti Mitratel terbang yang kagak dapat barang ya pindahnya ke tower-toweran kecil dan yang gede sedang kecil ini gitu. Diversifikasi lah ibaratnya ya. Oke deh. Oke, itu dia tadi udah banyak banget nih yang dibahas sama Ko Putra, strategi IHSG all time high lagi atau enggak. Tapi seberapa besar menurut lu bakal pasti ini all time high IHSG? Most likely di Desember bakal all time high lagi, all 68. All time high lagi pasti nih. Ya nggak pasti juga di market, gak ada yang tahu. Oh iya, makanya tiba-tiba ada bad news kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi most likely secara teknikal, secara sejarah historis bakal cetak all time high lagi di Desember. Oke, ada satu pertanyaan lagi kok, IHSG kita kalau dibandingin sama bursa lain di Asia tuh gimana sih performanya? Dibanding Asia kita sebenarnya oke. Tahun ini oke. Kenapa? Karena tahun lalu kita lagging. Tahun lalu kalau bandingin antara Asia kita lumayan jelek, kita lagging. Yang lain udah pulih, kita mengap-mengap. Jadi tahun ini ketika mereka udah B aja, kita yang terbang. Oh, kita baru ngejar jadi kayak gitu ya. Kira-kira masih bisa ngejar lagi gak berarti, atau ini udah selesai nih di sampai peaknya? Masih belum. Jadi ini di 2000 di akhir tahun ini masih bisa all time high. Di tahun depan juga kemungkinan masih cetak rekor lagi gitu. Bahkan menurut gua tahun depan bisa toel 7.000. Masa? Iya. Itu berdasarkan proyeksi mana kok? Lu lihat aja dari mana-mana prediksi 2000 tahun depan. Tapi ya. Gua nggak ngomong tahun ini ya. Ratio dibandingin kayak bursa-bursa Malaysia sama bursa Singapura, kita punya udah lebih mahal loh. Bandingin sama Jepang kita masih lebih murah. Maksudnya kan gua bandingin sama negara lu bandingin sama Singapura itu emang bursa mereka punya tuh udah growth-nya mereka rendah, bro. Lu bandingin sama Singapura, growth-nya perusahaan Singapura tuh rendah, gitu-gitu aja growth-nya. Oh, berarti kita punya kan growth-nya gede semua. Promising lah ya, iya. Lebih menjanjikan gitu ya. Oke. Jadi gitu kira-kira gambarannya Sobat Cuan yang dikasih tahu sama Ko Putra. Ini semangat banget nih, Ko Putra tuh maunya emang IHSG terus mencetakkan rekor all time high. Kalau bisa sampai 7.000 katanya tahun 2022. Ya udah, kalau misalnya Noel 7.000 tahun depan, lu traktir gue kopi. Iya, gue traktir lu beneran kita selebrasi pokoknya IHSG 7.000 di tahun 2022 ya. Yaitu dia Sobat Cuan, mari kita pantau bersama-sama IHSG menuju all time high rekor terbaru sampai mencapai level 7.000 ya. Kalau misalkan emang iya dalam waktu dekat, kamu traktir aku ya kok. Lu yang traktir gua, lu bilang tadi. Ya kan cowok harusnya traktir cewek, gimana ya Sobat Cuan ya? Lu kan yang meragukan. Gua gak meragukan, cuma pengen ditraktir aja. Sekalian sambil cuan juga. Oke, itu dia tadi segmen paham, pantauan saham, makin paham makin cuan. Bareng gua Ellen dan juga gua Triputra. Ya, happy cuan semuanya Sobat Cuan. Tetap sehat dan semangat selalu ya. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @cuap_cuan dan juga dengerin podcast kita di Cuap-Cuap-Cuan di Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast. See you. Bye-bye.